Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati dan hamba-hamba lain saya banggakan, saya pernah menyampaikan kalau tidak salah September 2022 kemarin di video-video yang sudah saya upload terkait dengan adanya sebuah kegalauan dari Partai PDI Perjuangan, apakah harus mendeklarasikan putri dari Ibu Megawati Soekarno Putri yaitu Ibu Puan Maharani, atau harus mendeklarasikan Ganjar Pranowo dari Jawa Tengah sebagai bakal calon presiden 2024 dari Partai PDI Perjuangan. Nah, saya sampaikan di 2022 begini, bahwa harusnya Partai PDI Perjuangan mengaca atau melihat daripada hasil pemilu-pemilu sebelumnya, di mana kalau melihat daripada pendekatan ataupun juga strategi yang dilakukan partai politik dalam menentukan calon presiden, itu ada sedikit pergeseran sejak tahun 2014. 2004 dan 2009 partai politik ramai-ramai secara sukarela mendeklarasikan ketua umumnya masing-masing sebagai calon presiden untuk pemilu pada hari itu. Entah 2004, misal 2004 ada Megawati dari PDI Perjuangan, kemudian juga banyak lah ya. Kemudian 2009 juga pun sama demikian, tapi pendekatan ataupun strategi demikian itu sudah bergeser dari 2014. Kenapa demikian? Semenjak adanya satu sosok dari Solo, Gubernur DKI Jakarta yang memiliki elektabilitas dan juga popularitas yang sangat tinggi ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, yaitu Presiden Joko Widodo. Pada waktu itu Joko Widodo bukan sebagai ketua umum Partai PDI Perjuangan, tapi beliau hanya sekedar atau sebatas kader dari Partai PDI Perjuangan. Bahkan kalaulah tidak salah, Pak Jokowi sebagai pengurus DPP pun tidak pernah. Artinya bahwa pergeseran yang tadinya partai politik mendeklarasikan ketua umum sebagai bakal calon presiden itu berpindah haluan kepada rekomendasi yang diberikan oleh partai politik kepada kader yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, saya pernah menyampaikan demikian. Kenapa demikian? 2014 elektabilitas Joko Widodo itu di atas dari ketua umum partai politik yang lain, di atas Megawati, di atas Abu Rizal Bakri dari Golkar, di atas Pak Wiranto, kemudian juga di atas Ibu Megawati, di atas Pak SBY pun di bawah Pak Joko Widodo pada waktu 2013 dulu. Di satu sisi ada keinginan dan harapan masyarakat yang menginginkan salah satu tokoh menjadi calon presiden yang harus ditampung oleh partai politik. Jadi tidak bisa partai politik memaksakan dirinya memberikan kehendak sesuai dengan kebijakan partai politik yang di luar daripada atau berlawanan, bertabrakan dengan kehendak masyarakat. Terbukti bahwa misal di 2013 menjelang pemilu 2014, ketika masyarakat menginginkan Joko Widodo sebagai calon presiden, kemudian diamini oleh para partai PDI Perjuangan, Ibu Megawati pada waktu itu, terbukti Pak Joko Widodo mampu mengalahkan sosok Prabowo Subianto sebanyak 2 kali pemilu 2014 dan juga pemilu 2019. Kenapa demikian? Karena Ibu Megawati mengambil pendekatan atau mengambil strategi sesuai dengan aspirasi dan harapan masyarakat. Beda halnya dengan partai-partai yang lain. Mereka kekeh secara brutal menginginkan ketua umumnya sebagai calon presiden meskipun tidak diharapkan oleh masyarakat. Itu. Nah, hari ini Ganjar Pranowo secara resmi dideklarasikan oleh Partai PDI Perjuangan sebagai bakal calon presiden dari di 2024 mendatang. Artinya bahwa Ibu Megawati hari ini mengambil pendekatan ataupun juga strategi hampir mirip dengan 2014-2019. Di mana ketika partai-partai yang lain mendeklarasikan secara kekeh tidak mau digeser, ingin ketua umumnya sebagai bakal calon presiden, harus
berlawanan dengan Partai PDI Perjuangan yang merelakan putri terbaik dari PDI Perjuangan, Ibu Puan Maharani, untuk tidak dipaksakan sebagai bakal calon presiden 2024. Kenapa demikian? PDIP ataupun juga Ibu Megawati Soekarno Putri melihat, mementingkan ada satu keinginan dan juga harapan dari masyarakat bahwa masyarakat menginginkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon di 2024 gitu. Secara survei elektabilitas, popularitas, hari ini Ganjar Pranowo mampu mengungguli Puan Maharani. Artinya bahwa Ibu Puan legowo, kemudian Ibu Megawati Soekarno Putri juga demikian legowo dan menerima kepada harapan yang diberikan oleh masyarakat terkait dengan adanya Ganjar Pranowo yang di atas rata-rata. Bayangkan, Ganjar hampir mirip juga seperti Pak Jokowi, bukan kader partai, kemudian juga bukan kader partai, bukan ketua umum partai, hanya sebatas kader partai. Kemudian juga menjabat sebagai gubernur, bahkan Ganjar Pranowo 2 periode. Artinya bahwa nasib Ganjar Pranowo hari ini sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat menginginkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Nah, kekhawatiran yang kedua adalah adanya satu gerakan yang di mana satu gerakan tersebut menginginkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024, namun bukan dari Partai PDI Perjuangan gitu. Nah, ini yang menjadi satu PR baru bagi kubu Pak Ganjar untuk bisa menggabungkan keinginan tersebut. Jadi gini, kelompok tersebut ingin, betul memang ingin Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, tapi tidak ingin direkomendasikan atau didelegasikan dari Partai PDI Perjuangan. Bisa lah dari partai lain atau dari koalisi yang lain. Inginnya kelompok ini demikian. Nah, Pak Ganjar atau Ibu Megawati Soekarno Putri harus bisa merangkul kelompok tersebut. Bagaimana caranya agar kelompok tersebut mampu menerima keputusan yang hari ini Ganjar Pranowo sudah terlanjur direkomendasikan secara sah dan resmi oleh Partai PDI Perjuangan. Jika Ibu Megawati Soekarno Putri bisa merangkul kelompok-kelompok tersebut, maka PR Ganjar Pranowo untuk memenangkan Pilpres 2024 itu akan semakin mudah. Kemudian PR yang ketiga adalah Partai Pak Ganjar Pranowo yang kita tahu PDI Perjuangan merupakan partai nasionalis. Artinya bahwa perlu adanya dukungan ataupun juga sokongan partai baru yang religius. Bisa itu dari partai PDI P3, kemudian juga bisa dari partai PKB, PAN, asal jangan Partai Keadilan Sejahtera. Udah gitu. Jadi partai nasionalisnya Partai PDI Perjuangan harus dilengkapi minimal satu partai religius, yaitu Partai Islam, untuk melengkapi kekuatan daripada kubu Ganjar Pranowo. Jadi jika 3 PR ini sudah terselesaikan, maka Ganjar Pranowo jikalau mau head to head dengan siapapun setelah putaran, entah putaran pertama, entah putaran kedua, insya Allah akan unggul. Dengan tidak bermaksud mendahului kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.